pula dia tinggal bisa banjir tuh? Enggak, Bu Lili lagi ngerjakan makalah Oke, mungkin. Bapak Ibu ini udah mulai direkam ya. Kita mulai ya. Oke, baik. Silakan, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan kesempatan kepada kita semua dapat berhadir di kuliah online dalam mata kuliah eh, studi Islam Filosofi Wasatiyah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Tengku Wildan MA. Nah, di sini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Definisi dan Konsep Filosofi Islam Wasatiyah. Untuk pendahuluan nanti akan dibacakan oleh Bu Rosida Hayati. Kepada Bu Rosida, waktu dan tempat kami persilahkan. Bentar ya, saya share screen dulu. Oke, kepada Bu Rosida kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Pak Mursidin telah mempersilahkan saya untuk membawa lebih awal yaitu tentang makalah kami yaitu kelompok satu yaitu membahas tentang definisi dan konsep filosofi Islam wasatiyah. Next, Pak Mursidin. Bentar ya Bu, ini nggak bergerak ini ininya. Masih muncul share screen-nya Bapak Ibu? Masih muncul. Oke. Masih, masih. Oke. Oke, masuk kita ke latar belakang uh, dari konsep filosofi Islam wasatiyah, yaitu yang pertama adalah latar belakangnya Islam. Islam itu sebagai agama rahmatan lil alamin yang menekankan keseimbangan dan keadilan. Dan kemudian konsep wasatiyah itu berarti moderasi, adil dan seimbang dalam segala aspek kehidupan. Dan kemudian juga umat Islam itu disebut juga sebagai ummatan wasatan, yaitu umat moderat yang terdapat di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Dan kemudian relevan menghadapi ekstremisme, globalisasi, dan disinformasi di era modern, dan juga diperlukan untuk memperkuat karakter moderat, toleran, dan berkeadaban. Kemudian tujuannya yaitu menjelaskan makna Islam wasatiyah sebagai konsep moderasi dalam Islam dan juga bertujuan menganalisis dasar-dasar wasatiyah dalam Al-Quran. Kemudian menguraikan landasan filosofis, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kemudian mengidentifikasikan ciri-ciri umatan wasatan dan mengkaji relevansi wasatiyah dalam kehidupan sosial, budaya, dan pendidikan. Masuk ke rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang kami bahas di sini yang pertama, apa itu pengertian Islam wasatiyah secara konseptual dan terminologi? Dan bagaimana pandangan Al-Quran terhadap prinsip wasatiyah? Kemudian, apa landasan filosofis Islam wasatiyah?
Apa ciri-ciri umat Islam sebagai ummatan wasatan dan bagaimana relevansinya dengan tantangan era modern? Masuk kita ke pembahasan yaitu pengertian Islam wasatiyah. Islam wasatiyah itu berasal dari kata Islam. Islam berasal dari salama yaitu selamat atau damai, dan wasatiyah itu berarti adil, seimbang, dan pertengahan. Kalau menurut Muhammad Quraisy Shihab, yaitu keseimbangan duniawi dan ukhrawi disertai hikmah. Kemudian moderasi beragama itu berpikir adil, tidak ekstrim dan menghormati perbedaan, yang berasal dari bahasa Latin yaitu moderation, maksudnya kesedangan atau tidak kelebihan dan tidak juga kekurangan. Kemudian menjadi kunci kerukunan dalam masyarakat multikultural. Next, lanjut tentang wasatiyah dalam Al-Quran. Ya, di sini yang pertama itu dari Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu suhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum sahidan. Berasal dari kata wasatan yang berummatan wasatan yang bermakna umat moderat. Kemudian dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 238 yang berbunyi, hafizu ala sholawati wassolatil wusta wa kumu lillahi qanitin. Di sini ada kata salat al-wusta, yaitu adalah artinya salat pertengahan. Kemudian dalam Quran surat Al-Qalam ayat ke-28 yaitu yang berbunyi, qala ausatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Di dalam ayat Al-Qalam ayat ke-28, surah Al-Qalam ayat ke-28 yaitu ada yang berbunyi ausatuhum. Ausatuhum yaitu yang paling bijak. Kemudian dalam Quran surat Al-Diyat ayat ke-5 yang berbunyi fawasatna bihi jam'an. Di situ ada ayat yang berbunyi fawasatna. Fawasatna yang diartikan sebagai pertengahan. Di wasatan dalam Al-Quran ini menunjukkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kebijaksanaan. Selanjutnya akan dibawakan oleh Bapak Mursidin. Saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Bu Rosidah Hayati. Saya akan melanjutkan, yaitu landasan filosofis Islam wasatiyah. Yang pertama, landasannya adalah ontologis. Landasan ontologis wasatiyah terletak pada hakikat keberadaan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 30. Manusia itu diciptakan dengan potensi akal, ruh, dan jasad yang harus dikelola secara seimbang. Yang kedua adalah landasan epistemologis, yaitu berakar pada sumber utama ajaran Islam yang berakar dari Al-Quran dan hadis. Islam memerintahkan umatnya untuk berpikir rasional dan proporsional dalam memahami ajaran agama tanpa terjebak pada ekstremisme tekstual maupun liberalisme tanpa batas. Yang ketiga adalah landasan aksiologis. Secara aksiologis, wasatiyah menuntun pada penerapan nilai-nilai kebaikan universal dalam kehidupan kita sehari-hari. Nilai-nilai seperti keadilan, al-adl, kasih sayang, rahmah, toleransi, tasamuh, dan kebersamaan, ukhuwah, menjadi prinsip etika sosial yang mendasari hubungan antar individu dan antar umat beragama. Yang keempat adalah landasan teologis. Landasan teologis berpijak pada keyakinan bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Prinsip ini menolak segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan fanatisme sempit. Yang kelima adalah landasan sosiokultural.
Filosofi wasatiyah juga memiliki relevansi yang kuat dalam konteks sosial dan budaya. Islam memandang perbedaan sebagai sunnatullah yang harus dihargai, bukan dihapus. Dalam kehidupan masyarakat majemuk seperti di Indonesia ini, nilai wasatiyah menjadi pilar utama dalam membangun harmoni antar umat beragama, etnis, suku, dan budaya. Selanjutnya, ciri-ciri ummatan wasatan. Yang pertama adalah tawassut, yaitu mengambil jalan tengah, tidak berlaku ekstrim dalam beragama. Yang kedua adalah tawazun, keseimbangan dunia dan akhirat. Yang ketiga, i'tidal, adil dan proporsional, yang menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara baik. Yang keempat adalah tasamuh, menghormati perbedaan, mengakui dan menghormati perbedaan baik dalam aspek keagamaan maupun aspek dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kelima ada musawwah, kesetaraan tanpa diskriminasi. Yang keenam ada syura, musyawarah untuk kemaslahatan, segala sesuatu dipecahkan secara bermusyawarah. Yang ketujuh ada islah, reformasi, yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum, maslahah ammah, dengan tetap berpegang pada prinsip dan melestarikan tradisi lama yang masih relevan dan menerapkan hal-hal baru yang lebih relevan. Yang kedelapan ada aulawiyah dan tatawur, yaitu prioritas dan inovasi. Kemudian yang ke-10 ada tadahur, yaitu berkeadaban yang menjunjung tinggi akhlak mulia, karakter dan identitas, serta integritas sebagai khairu ummah dalam kehidupan kemanusiaan dan peradaban. Relevansi di era modern, konteks sosialnya menangkal ekstremisme dan radikalisme digital, memperkuat kohesi sosial dan integrasi bangsa. Kemudian dalam konteks budaya, kita harus menyaring globalisasi tanpa kehilangan nilai keislaman dan keindonesiaan. Islam selaras dengan kearifan lokal. Kemudian konteks pendidikannya membentuk karakter moderat, kritis dan toleran untuk mengintegrasikan nilai wasatiyah dalam kurikulum. Kesimpulan dari makalah kami yaitu Islam wasatiyah menekankan keseimbangan, keadilan, dan moderasi, kemudian berakar dari Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup umat yang moderat, kemudian menolak ekstremisme, mendukung harmoni sosial dan keadaban, dan nilai-nilainya relevan untuk memperkuat moderasi beragama di Indonesia. Inilah yang dapat kami presentasikan. Kami akan membuka sesi pertanyaan kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk sesi ini kami membuka 3 pertanyaan. Kepada Bapak Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Siapa pertama? Oke, Pak Ilyas. Baik, jadi sudah paparan luar biasa. Saya ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan dari Islam wasatiyah ini. Jadi yang menjadi ganjal pemikiran saya ini dari beberapa yang lahir konsepnya sangat bagus tadi. Saya ingin mempertanyakan kenapa ada Islam wasatiyah dan seberapa pengaruhnya Islam wasatiyah di tengah-tengah masyarakat dan apa manfaat Islam wasatiyah pada masyarakat itu sendiri. Mungkin itu. Oke, terima kasih Pak Ilyas. Ada lagi Bapak Ibu? Saya yang kedua. Siapa Oke, dulu nih? Saya duluan ya, boleh? Enteng aja, kalau saya enteng pertanyaannya. Oke, kita ke Ustadz Akram dulu, baru ke Bu Rita. Nah, jadi yang penting bertanya, walaupun satu pertanyaan atau 2 pertanyaan. Yang pertama, sampai mana batas keragaman beragama tadi itu? Itu yang pertama. Yang kedua, Islam wasatiyah ini
dari mana munculnya asal muasalnya gitu. Dah itu aja. Oke, terima kasih Ustadz Akram. Tadi soal yang pertama, sampai mana batas keberagaman atau keberagamaan? Bagaimana boleh batas keberagaman tadi itu ya? Keberagaman. Yang kedua tadi Asal munculnya muasal, asal muasal munculnya Islam Islam. wasatiyah ya. Ya. Dari mana asal munculnya itu? Kok ada pula Islam Islam wasatiyah. Kenapa harus ada itu? Apa pentingnya? Itu sama seperti pertanyaan saya itu. Oh sama Oke. tuh ya. Oke, selanjutnya kepada Bu Rita, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada makalah Bapak Mursidin dan Bu Rosidah Hayati. Ya. Adapun pertanyaan saya yaitu bagaimana prinsip wasatiyah ini dapat diterapkan dalam keseharian kita di era tantangan modern yang sangat pesat saat ini. Dan apa sebenarnya contoh konkretnya yang dapat kita lakukan di lingkungan keluarga atau di lingkungan pendidikan? Contohnya itu bagaimana? Oke, terima kasih bagi penanya yang bertanya. Di sini ada 3 orang yang bertanya. Yang pertama Pak Ilyas, yang kedua Ustadz Akramul Fahmi, yang ketiga Bu Rita. Kami meminta waktu 5 menit untuk saya dan Bu Rosidah Hayati untuk mendiskusikan sebentar, baru kami menjawab. Boleh ngopi kan? Silahkan Pak. Pak, boleh. Silakan Pak. Silakan Ustaz. Kami mencoba untuk pertama menjawab pertanyaan dari Ibu Rita, yang bentuk pertanyaannya bagaimana prinsip wasatiyah ini dapat diterapkan dalam kehidupan keseharian sebagai seorang muslim di tengah tantangan modernitas yang tinggi, serta apa contoh konkret dalam lingkungan keluarga dan pendidikan. Oke, kepada Ibu Rita ini jawaban dari kami. Prinsip Islam wasatiyah itu dia dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai cara untuk tetap berpegang pada ajaran Islam yang lurus, seimbang, dan tidak berlebih-lebihan. Dalam konteks modernitas yang penuh tantangan, informasi yang cepat, dan gaya hidup yang materialistis, serta perbedaan cara pandang wasatiyah menjadikan pedoman agar seorang muslim tetap bijak dan adil serta proporsional. Yang pertama prinsipnya yaitu penerapan wasatiyah dalam kesehari-hari yaitu bersikap seimbang, tawazun. Kita harus memberikan keseimbangan, baik keseimbangan dalam ibadah, pekerjaan, dengan keluarga, dan istirahat kita sebagai manusia. Kemudian kita tidak ekstrim dalam mengharamkan atau menghalalkan sesuatu tanpa ilmu. Prinsip yang kedua, kita mengedepankan sikap i'tidal, adil. Menilai sesuatu secara objektif, bukan karena emosi atau fanatisme kelompok, sebagian kelompok. Dan kita harus menghormati pendapat orang lain selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Kemudian prinsip yang ketiga, kita harus memiliki sikap yang toleran, tasamuh, menghargai perbedaan yang ada di antara kita, baik itu perbedaan agama, perbedaan suku, ras, dan budaya. Kemudian kita juga tidak mudah menuduh orang lain itu untuk sesat, tidak ekstrim dalam beragama, tidak mudah menyesat-nyesatkan orang lain, karena perbedaan pandangan kita, baik perbedaan pandangan secara sosial dan budaya, maupun perbedaan pandangan secara fikih. Khuruju minal khilafil mustahab, perbedaan itu indah. Kemudian prinsip selanjutnya yaitu musyawarah dan kebijaksanaan. Kita di dalam mengambil sebuah keputusan mempertimbangkan masalahnya secara seimbang, tidak memihak ke suatu kelompok dan tidak terburu-buru dalam menyikapi suatu informasi.
terutama di media sosial. Kalau ditanya mengenai contoh konkret penerapan Islam wasatiyah, yang pertama itu udah jelas kita terapkan dalam lingkungan keluarga, seperti mendidik anak dengan kasih sayang dan ketegasan yang seimbang. Kemudian kita mendidik anak untuk ketika mereka menggunakan teknologi itu harus terarah, tidak sembarangan. Kemudian mereka menerapkan pola hidup sederhana namun tidak kikir. Kemudian kita mengelola konflik keluarga dengan musyawarah. Kemudian kalau contoh di dalam lingkungan pendidikan, ya kita menerapkan metode pembelajaran yang terbuka dan kritis, tidak berpihak kepada suatu suku ataupun agama. Kita tetap harus toleran dan tasamu. Kemudian kita juga harus menghargai perbedaan pendapat antar siswa dan guru. Kalau di sekolah saya, itu kebetulan SMA Negeri 2 Kejuruan Muda itu kan dekat dengan perbatasan. Banyak anak-anak non-muslim yang sekolah di kami, yaitu anak-anak Kristen. Alhamdulillah di sekolah kami itu untuk tingkat moderasi keberagamaannya sudah sangat berjalan dengan baik, karena kami juga bekerja sama dengan pengawas PAI di Kemenak Kabupaten Aceh Tamiang. Yang ketiga, menyeimbangkan ilmu agama dan ilmu umum. Dan kita juga menguatkan karakter serta akhlak siswa kita, dan menghadapi modernitas dengan kebijaksanaan. Jadi itu saja Bu Rita. Bagaimana Bu Rita? Oke, udah cukup, sangat memuaskan. Terima kasih kepada Pak Mursyidin atas jawaban apa yang saya tanyakan. Oke, teman-teman yang lain, apa ada yang ingin menanggapi atau menambahkan dari jawaban saya tadi? Kalau tidak ada, akan dilanjutkan kepada Bu Rosida untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Oke, Ustadz Oki. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama pertanyaan saya, wasatiyah. Saya mau tanya, seandainya Ustadz Mursyidin Iya. menjadi wali kota atau bupati di Provinsi Aceh. Ada sebagian minoritas non-muslim meminta ibadah membangun gereja. Seandainya mudah-mudahan jadi bupati ya. Nggak berani lah Ustadz. Diizinkan atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kita pernah dengar negara Afghanistan dengan Taliban. Iya. Nah, bagaimana menurut pemakalah? Kita tahu Taliban ini kan, wallahu a'lam, wasatiyah atau tidak. Mereka pernah menghancurkan patung Buddha. Bahkan sekarang saya mendengar berita mereka sempat melarang internet. Nah, kemudian melarang wanita ini digabungkan ataupun melarang wanita ini kuliah atau sekolah di tempat umum untuk wanita. Jadi menurut pemakalah, ya, macam mana tanggapannya? Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Oki. Kami kira untuk menanggapi rupanya muncul dua pertanyaan baru yang sangat luar biasa, karena pertanyaan yang pertama tadi ini ada terjadi di daerah kami di Kebun Tengah itu kebetulan. Oke, Bu Oci mau menjawab dulu? Dengan tanggapannya Pak Oki, kita kan sekarang belajar tentang Islam wasatiyah. Dalam arti kata, bahwasanya tadi wali kota itu beragama Islam gitu ya kan Pak, sedangkan agama Kristen untuk membangun rumah ibadahnya, seperti itulah bahasanya ya kan. Saya ambil kesimpulan. Jadi dari kesimpulan ini saya ambil bahwasanya kita kan sekarang sedang belajar wasatiyah. Jadi kalau wali kota itu merupakan sebuah pemimpin ya kan. Jadi sikap wasatiyahnya itu
dia wajib memfasilitasi sesuai aturan hukum yang berlaku. Tetapi bukan berdasarkan agama pribadi ya kan Pak. Karena wali kota itu ada undang-undangnya katanya di sini kan berdasarkan itunya bahwasanya undang-undang dan peraturan yaitu termasuk hak warga untuk memiliki tempat ibadah. Jadi tugas pemimpin itu mengatur bukan untuk menghalangi ya kan apabila syarat administratifnya terpenuhi. Jadi sikap wasatiyahnya itu kalau menurut saya itu dilaksanakan walaupun nilai agamanya berbeda ya kan. Bagaimana Pak Oki tanggapan saya dan mungkin ada tambahan dari Pak Mursidin untuk bisa menambahkan. Oke, terima kasih Bu Ursida Hayati. Ah, karena kebetulan pernah ada terjadi di Kebun Tengah itu wilayah zonasi sekolah SMA 2, itu ada satu gang namanya Gang Bata. Di Gang Bata itu mereka pernah buat jemaat gereja di rumah, tapi masyarakat sekitar agak menolak. Kemudian mereka meminta petisi untuk dibangunkan gereja, kan begitu. Kalau ditanya bagaimana sikap saya kalau saya menjadi seorang pimpinan ataupun menjadi wali kota, menjadi camat ataupun menjadi gubernur, yang jelas setiap warga negara Indonesia itu memiliki hak yang sama. Baik itu hak dalam berkehidupan, ekonomi, sosial dan budaya serta agama. Cuman kita sebagai pemimpin harus memandang itu dalam mengambil kebijakan. Kalau di dalam qaidul fikih, tasarruful imamu ala ra'iyah munutun bil maslahah. Ketika kita mengambil sebuah kebijakan, sebuah keputusan, haruslah kita mengambilnya itu tidak berat sebelah, tidak mengambil keputusan yang tidak maslahah bagi orang lain. Kan begitu. Kebetulan di daerah kita kan Aceh ini adalah daerah yang mayoritasnya muslim. Sedangkan non-muslimnya itu tercatat sangat sedikit. Jadi yang saya dapat informasi kemarin untuk mendirikan gereja di daerah itu gagal. Tetapi ada solusi dari daerah di Aceh Tamiang ini, adanya gereja di Pertamina Rantau, di kompleks Pertamina itu juga ada gereja di situ. Disarankan mereka untuk ke sana. Kemudian mereka menjawab, kami setiap orang Kristen ketika beribadah juga ada seperti aliran. Ada yang dia di HKBP, ada yang di GKI, banyak macam lah begitu. Jadi karena di daerah kami itu dekat dengan daerah Tanjung Pura dan Pangkalan Susu yang notabene juga banyak gereja, ya karena tidak diizinkan saat itu untuk mendirikan gereja, ya mereka saat ini beribadahnya di sana. Dan kembali lagi kalau saya ditanya untuk apakah saya mengizinkan, saya tetap melihat bagaimana pandangan secara keumuman. Saya akan berdiskusi terlebih dahulu kepada pimpinan yang terkait, baik itu dari MPU, kemudian dari Dewan misalnya, ataupun dari kedinasan yang lain, apakah bisa dibangun atau tidak. Tidak serta-merta mengambil keputusan secara pribadi. Kemudian yang pertanyaan kedua tadi bagaimana Pak Oki? Yang Negara Afghanistan. Kalau mereka kan kita kalau kita melihat sejarah mereka, ya kan, sekitar 3 tahun terakhir mereka berhasil mengusir tentara Amerika dan sekutunya yang mencoba untuk mengintervensi kehidupan mereka di Afghanistan. Sekarang yang kita dengar kan Taliban ini berkuasa di Afghanistan. Mereka mengkudeta pemerintah yang dianggap pro kepada NATO atau negara-negara Barat dan Eropa. Sekarang mereka yang berkuasa di Afghanistan. Apa namanya? Taliban. Ya. Yang mereka kita dengar melarang internet dan melarang wanita ini keluar rumah, bekerja.
Saya mau gini Pak Ustadz, maksudnya saya juga nggak tahu kan, apa mungkin ada nggak menurut imam ini, kitab ini yang menjawab problem ini. Nah, mungkin kalau kita yang menjawab, ya mungkin keilmuan kita belum sampai. Saya mau tahu mungkin ada kitab ini, misalnya seperti masalah pembangunan gereja. Ada nggak di masa Nabi atau para khalifah, orang mendatangi khalifah meminta membangun gereja, riwayat-riwayat seperti itu. Referensi, Nah, referensi. saya beberapa kali saya bertanya kepada di pengajian, jawaban juga ngambang, mau bilang bisa dibangun nggak enak, mau bilang juga nggak bisa dibangun juga nggak enak. Kebingungan juga saya lihat para ustadz ini untuk menjawab. Mungkin saya referensi yang riwayat-riwayat sejarah para nabi dan para sahabat yang mungkin orang-orang kafir itu datang kepada mereka untuk meminta tempat ibadah. Apa jawaban para khalifah? Kalau ada sejarahnya, kalau tidak ada ya nggak apa-apa ya. Kita berarti harus kita banyak lagi membaca. Kalau saya sendiri belum mendapat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oki. Di sini kalau bertanya tentang adakah referensi kitab yang membolehkan ataupun pada masa sahabat yang membolehkan membangun gereja, mungkin diri saya pribadi sebagai pemakalah belum mendapatkan hal itu. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Oki tadi, ada di beberapa pengajian yang Pak Oki tanyakan, jawabannya mengambang. Mungkin di sini seperti Ustadz Akramul Fahmi, Ustadz Nasarudin, Ustadz Baharudin, kan ini bidang-bidangnya, pakar-pakarnya di kitab. Apakah Pak Ustadz Akram dan Ustadz Baharudin bisa membantu kami untuk menjawab problematik pertanyaan dari Ustadz Oki? Oke, cantik. Mantap. Mungkin ya, mungkin kita kan mau diskusi di sini. Mungkin secara pribadi kita, mungkin dalam hati kita kalau kita ditanya, mungkin kita nggak siap juga untuk dibangun di Betul, tempat. betul. Di tempat kita, betul itu. Kita kan ya namanya diskusi kan. Kalau Prof Nasir bilang kita tumpahkan di sini. Nah, nanti mungkin ada pencerahan dari Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya pikir begini ya, di Langsal juga pernah kejadian itu. Langsal juga pernah kejadian, yaitu sudah berjalan lama prosesnya mereka buat ibadahnya internal. Itu di toko belakang, salah satu toko belakang. Itu mereka datangkan istilahnya imam-imamnya lah ya, dari luar, dari Sumatera Utara, dibawa ke situ. Lantas menjadi temuan oleh masyarakat, ya, mereka juga menuntut hak untuk didirikan gereja mereka. Seperti Pak Musyidin bilang tadi, mereka ada alirannya, ada HKBP apa segala macam lah itu, ya. Tapi pemimpin kita di Langsal ini tegas menjawabnya, karena sudah diatur di dalam aturan kanun di Aceh ya, khususnya mungkin itu tidak dibenarkan menambah yang sudah ada dimanfaatkan. Mungkin sama seperti di Aceh Tamiang juga tadi, disuruh mereka bergabung saja di Pertamina itu. Di Langsal juga sama kasusnya. Artinya memang kalau ada pemimpin seperti ini bagus, tegas saja. Kalau memang aturan sudah diatur, udah tegas, tidak boleh, karena kita tidak boleh menambah, karena mereka kan minoritas, cukup manfaatkan yang sudah ada, seperti itu. Jadi saya pikir Pak Oki, kalau untuk di luar negeri, macam mana untuk mendapatkan macam mana hasilnya tadi melarang segala macam, mungkin itu sudah bisa kita kategorikan bukan ekstrim ya, itu memang budaya mereka bisa seperti itu. Budaya kita memang dilahirkan sudah bisa kebersamaan, ya, namun bersama kita tidak sama gitu, bersama tapi tidak sama, mengacu kepada agamamu, agamaku kan begitu. Dan Nabi juga tidak pernah melarang mereka ibadah. Artinya apa? Tidak boleh dihancurkan patung-patung mereka,
tidak boleh ya, dijaga juga, saling menghargai. Nah, di situ itu mungkin lahir wasatiyah ini seperti itu, berdasarkan hadis atau perkataan Nabi yang tidak boleh diganggu tempat ibadah mereka. Itu sinyal mungkin untuk bisa mereka beribadah. Cuma persoalan secara spesifik harus mendapatkan macam mana sikap, itu saya pikir kalau kita orang Islam sudah pasti di tempat komunitas kita jangan dibangun, bangun tempat lain mungkin seperti itu. Itu kebijakan kalau seorang pemerintah yang kebijakan itu ada ambilnya. Cuma kalau memang sudah ada ya justru manfaatkan itu, tidak boleh ditambah gitu. Mungkin itu pencerahan yang sama-sama kita dapatkan lah mungkin Pak Oki, ya kan? Mungkin Bung Khairul bisa menambahkan sangat santai mendengar itu. Saya terkesima dengan penjelasan Pak Ilyas, tapi saya tertarik dengan pertanyaan dari Pak Oki. Ini benar. Ya, Dan saya kira kan begini ya kawan-kawan. Terkait dengan modernisasi atau apa namanya kita sampaikan wasatiyah ini, sikap toleransi beragama yang diinginkan di dalam wasatiyah ini. Tetapi kita melihat kasus di Indonesia ya. Di Indonesia, di bagian Indonesia Timur itu juga tidak wasatiyah juga itu. Di antara masyarakat yang non-muslim dengan masyarakat muslim. Bahkan kita masyarakat muslim di sana menjadi bulan-bulanan daripada mereka. Memang di dalam Al-Quran atau hadis kita diingatkan untuk tidak menghina Tuhan mereka, karena kalau itu mungkin firman ya Pak Ustadz, saya juga nggak tahu. Jangan kita mencaci Tuhan mereka, karena kalau kita mencaci mereka juga akan mencaci Tuhan kita itu sendiri. Nah ini juga jadi dilema. Nah terkait dengan pertanyaan Pak Ustadz Oki tadi, apakah ketika kita misalnya menjadi wali kota di suatu tempat atau apapun namanya untuk berkuasa, kita mengizinkan membangun gereja. Kayaknya syarat untuk membangun gereja itu atau tempat ibadah itu ada di setiap daerah. Kalau di Indonesia ini khususnya juga Aceh, enggak sembarangan juga bisa membangun. Dia ada beberapa orang dulu komunitasnya baru bisa. Untuk itu kita sebenarnya kalau kita berkuasa itu kita juga jangan sembarangan juga memberikan tempat tinggal. Itu harus kita instruksikan kepada masyarakat, kepada orang-orang yang non-muslim. Karena mereka itu dia kompak dalam membeli suatu tanah. Dan ketika jumlahnya ramai, mereka juga bisa mendirikan itu karena itu undang-undang. Undang-undang ada yang membenarkan untuk bisa didirikan. Tapi kalau misalnya kita kaitkan dengan prinsip pribadi, tentu kita tidak sepakat itu. Tapi kalau regulasi negara ini membenarkan itu, ini juga kita tidak bisa menolaknya. Ini menjadi kasus. Berapa orang atau berapa jumlah daripada komunitas mereka itu sehingga mereka bisa membangun itu, ini saya belum tahu pasti, tetapi yang jelas ketika jumlahnya sudah layak, mereka bisa membangun itu. Sama seperti kita di luar negeri, kita juga bisa membangun masjid apabila komunitas itu banyak. Justru karena itu misalnya seperti di Jerman, di Inggris, itu juga kita kan orang-orang imigran itu juga dibatasi sama mereka. Ini kita juga kalau misalnya menjual tanah keluarga kita itu kita perlu juga lacak ini pembelinya siapa, sehingga kita tidak sembarangan juga. Karena ketika ada proses itu dan jumlah mereka sudah mencukupi, kita nggak bisa tolak itu. Kalau regulasi negara ya, tapi lain lagi dengan sistem kanun misalnya. Kita ada kanun di Aceh ini. Kalau kanun saya juga belum paham sekali bagaimana persyaratan untuk mendirikan sebuah rumah ibadah
di luar rumah ibadah umat muslim. Tapi semua saya kira jawaban penyampaian dari kawan-kawan semuanya ini kita tanpa referensi yang lengkap seperti Pak Oki bilang. Nah, mungkin ada yang ustaz-ustaz yang lebih paham terkait ini juga bisa kita sharing di sini. Nanti juga bisa diarahkan oleh dosen pengampu kita Pak Dr. Tiwil dan saya kira demikian Pak Mursidin dan Bu Rosidah Hayati. Terima kasih kepada Pak Khairul yang telah sudi kiranya untuk menambahkan jawaban dari Pak Oki dan terima kasih juga kepada Pak Ilyas. Oke, selanjutnya kami akan coba menjawab pertanyaan dari Ustadz Akramul Fahmi dengan pertanyaan mengapa ada Islam wasatiyah dan apa pengaruhnya serta manfaatnya di masyarakat. Kalau ditanya mengapa ada Islam wasatiyah, negara kita adalah negara yang majmu, terdiri dari banyak agama, banyak suku, ras, dan budaya. Jadi dengan adanya penerapan Islam wasatiyah, kalau di Kementerian Agama disebut dengan moderasi beragama, kalau di dalam ajaran Islam ini kan wasatiyah ini disebut dengan jalan tengah, tidak ekstrim. Kalau kita memandang itu sangat baik diterapkan di Indonesia agar tidak adanya keributan antar umat beragama. Dan wasatiyah ini bukan hanya sekedar perbedaan suku dan budaya saja. Kita tidak ekstrim dalam beragama, tidak mudah untuk menyesat-nyesatkan orang lain, tidak mudah untuk kita berbuat secara semena-mena ketika ada pendapat orang yang berbeda dengan kita. Jadi itulah penyebabnya mengapa Islam wasatiyah itu ada begitu. Kemudian apa sih pengaruhnya? Nah, pengaruhnya sudah jelas. Kalaulah kita terapkan Islam wasatiyah ini, yang pertama kita bisa meredam dan mengurangi konflik sosial dan konflik keagamaan seperti yang kayak dikatakan oleh Pak Khairul tadi, bukan hanya di kita aja di Aceh, juga di Indonesia bagian timur seperti kejadian Poso yang dimana orang-orang Muslim itu dibantai dengan orang-orang yang beragama Katolik Kristen di sana. Jadi pengaruhnya sangat besar kalau diterapkan Islam wasatiyah di Indonesia, ya. Yang kedua, kita makin memperkuat persatuan umat sesuai dengan falsafah bangsa kita di Pancasila, ya kan? Persatuan bangsa, kemudian kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang ketiga, kita juga dapat meningkatkan kualitas dialog antar umat beragama. Setiap agama itu memiliki ajaran yang berbeda-beda, tetapi ajaran mereka juga tujuan sama, kebaikan. Kemudian kita harus lebih menghargai perbedaan itu. Yang keempat, faktornya itu dapat membentuk masyarakat yang lebih terbuka, lebih kritis, tidak sembarangan untuk berpendapat, ketika berpendapat siap bertanggung jawab atas apa yang dia sampaikan. Kemudian membantu kemajuan peradaban kita. Kita tidak terus berpikiran secara mundur dalam memahami agama. Kita harus moderat sebagai seorang Muslim. Agamanya sudah sempurna, bukan agamanya yang harus dimodernisasi, dimoderasikan. Agamanya itu sudah sempurna, tetapi yang harus dimodernisasikan pemikiran kita selaku umat beragama, begitu. Kemudian manfaatnya Islam wasatiyah ini apa aja? Yang pertama, dapat yang jelas menciptakan ketentraman dan keamanan. Kemudian menumbuhkan sikap toleransi dan empati. Kan pemerintah saat ini sedang menggaungkan toleransi beragama, moderasi beragama, karena kita saat ini dihadapi dengan banyak macam hal-hal problematik di negara kita, baik itu perbedaan pandangan, perbedaan agama, suku, ras, dan budaya. Kemudian kita juga dapat menjaga keseimbangan hidup kita. Kita dapat membangun generasi yang lebih berakhlak dan lebih bermutu, yang lebih jelas dapat berguna untuk membantu pembangunan negara kita itu sendiri. Jadi itulah manfaat daripada kalau kita menerapkan Islam wasatiyah. Bagaimana Ustadz Akramul Fahmi? Mungkin ada yang mau ditambahkan dari teman-teman yang lain, ataupun Ustadz Akramul Fahmi ada pandangan yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan. Saya melihat begini lagi, Pak.
Sedikit lagi. Saya melihat begini, ini kan Islam wasatiyah diperuntukkan mungkin bagi umat Islam supaya kita bertoleransi, supaya kita mau menerima mereka, supaya kita tidak ekstrim, ya. Tapi apakah selama ini kita sudah ekstrim? Kita tidak menerima mereka. Kalau selama ini kita tidak ada persoalan, ya kita lihat hari ini kejadian secara keseluruhan adalah penyerangan terhadap umat Islam terus. Seharusnya watasiyah ini ya itu penerapannya bukan di kita lagi. Kita peradaban ini adat budaya ya penerapan Islam itu sendiri kita sudah mencakup secara keseluruhan. Ini yang dipersoalan ini kenapa harus kita terus yang akan harus menjaga sementara mereka suka hatinya. Seharusnya ilmu-ilmu begini itu penerapan di mereka. Kita cukup puas sudah menerima apapun dari mereka. Ya, tidak kita lawan, kita malah merendah, menerima mereka legowo segala macam. Toleransi, Pak Ilyas. Sangat besar toleransi kita. Jadi kenapa harus menjadi bulan-bulanan kita terus dengan peradaban segala macam ini, ya kan? Seolah kita nggak beradab, seolah kita tidak terima mereka, kan itu. Makanya saya mau tanya sama seperti Ustadz Ikram tadi, sama pertanyaan kami ini, dari mana asal tasdiyah ini, untuk apa gitu? Apakah itulah kalau saya saya kalau memperuncing lagi Pak Ilyas, Pak Sekjen, Ustadz Akram, dari mana asalnya? Dan saya mau tahu juga siapa nama yang pencetus pertama wasatiyah ini? Sampai menjadi doktor orang dengan mata kuliah ini, apa masalahnya di sini? Kayak itu. Makanya saya bertanya, ketika zaman Khalifah ada nggak riwayat yang orang-orang kafir itu minta bangun sama Khalifah ataupun ya setelah Khalifah itu para masa tabi'in yang datang kepada penguasa raja Islam untuk meminta membangun gereja. Jadi kalau kita ngomong yang tadi seperti menurut saya, itu Pak kan Mursudin, begini Pak Oki, Pak Ilyas dan Pak Akram. Penjelasan Pak saya tadi ini apa namanya diskusi. Iya, begini. Makna ekstrim di sini bukan berarti kita yang dianggap ekstrim. Yang dikembangkan ekstrim di moderasi beragama ini bukan hanya sekedar agamanya. Ya, bukan sekedar di agama kita saja. Di sini konteks wasatiyah ini kita setiap umat beragama mengambil jalan tengah. Kalau di Islam itu kan moderasi beragama itu mengambil jalan tengah biar dia tidak ekstrim di dalam beragamanya kan disebut wasatiyah. Kalau di Kristen golden mean, Katolik juga sama. Kalau di Hindu Madhyamika, kemudian di Buddha Majjhima Patipada, kalau di Konghucu Zongyong. Maknanya apa? Di dalam yang dibuat oleh pemerintah kita saat ini bukan sekedar untuk agama kita saja, untuk semua agama. Tetapi memang realitanya sekarang seolah-olah kita ini orang Islam yang memang dianggap ekstrim kepada terhadap apa yang kita lakukan yang dilihat oleh orang-orang non-muslim karena mereka merasa minoritas, merasa dibeda-bedakan. Jadi maksud yang dikatakan ekstrim, ini kitanya sendiri nih, misal kita beragama Islam, kita punya perbedaan pendapat terhadap suatu hukum Islam, kita tidak boleh ekstrim dalam hukum Islam itu. Contoh misal, di kita ada yang namanya tahlil. Ada orang yang membolehkan tahlil dengan dalil begini. Ada orang yang tidak memperbolehkan tahlil, bahkan menyatakan tahlil itu haram. Disitulah letak yang namanya ekstrim yang saya maksud. Bukan berarti agama kita yang ekstrim, Bapak Ibu. Tetapi bagaimana pandangan kita terhadap sebuah hukum Islam yang memiliki perbedaan, kita tidak boleh mengambil sikap ekstrim. Kalau misalnya muncul perbedaan, yang ini boleh, yang ini nggak boleh, kita harus cari pendapat yang lebih kuat yang memang kalau menurut kita itu boleh, kita laksanakan sesuai dengan dalil. Kalau memang nggak boleh, kita tinggalkan. Itulah yang saya maksud ekstrim dalam beragama. Bukan berarti kita menuduh agama kita itu ekstrim, kita merasa agama kita itu ekstrim. Enggak. Setiap yang kita buat ini agama lain juga buat gitu, diterapkan hal yang sama kalau di moderasi beragama ini, Bapak Ibu, begitu.
Terima kasih. Nah, jadi tadi Pak Mursidin, pertanyaan saya, makanya saya bertanya tadi, sampai di mana batas? Boleh, sebab kan nanti di dalam Islam, misalnya contoh, tidak boleh membantu orang membangun gereja. Jadi kalau ada orang bantu gereja, mengeluarkan surat izinnya pun tak boleh. Kan kalau mengeluarkan surat izin itu kan salah satu bentuk kemaksiatan juga. Nah, jadi itu kan satu misalnya, ada orang misalnya buat sesajenan, itu kan menurut pendapat dia. Ya kan gitu. Dan menurut kita itu syirik. Jadi kita basmi, karena kan itu kesyirikan, kemungkaran. Apakah itu juga tidak boleh? Makanya saya tanya, batasan sampai di mana wasatiyah ini tadi? Iya. Kalau macam sedikit lagi tak. Apakah MPU Aceh pernah nggak mengeluarkan kanun mereka menyetujui pembangunan gereja? Kalau mereka tidak menyetujui, misalnya MPU Aceh tidak menyetujui pembangunan gereja, apakah para MPU itu bukan yang wasatiyah? Apakah mereka dianggap ekstrim? Ah, itu saya kira. Ini sedikit Bapak Ibu. Bapak Ibu sedikit ya. Ini kita kembalikan ke kita kembalikan kepada pertanyaan Pak Ilyas dan Pak Oki tadi, ini belum terjawab. Juga pertanyaan Pak Akramul Ikram juga belum terjawab. Referensi tadi, siapa pertama sekali pencetus daripada wasatiyah ini, supaya akar persoalan ini kita temukan gitu. Kalau kita nanti merambat kemana-mana, itu juga belum terjawab. Kita maunya dikerucutkan aja terus. Kita kerucutkan. Apa namanya? Siapa namanya, sehingga ini menjadi satu kasus di dalam perkuliahan kita. Menjadi mata kuliah lagi. Coba dulu. Atau ini kadang pun wasatiyah ini abal-abal juga munculnya. Kan kita nggak ngerti. Nah, karena orang Aceh kita khususnya sangat wasatiyah lah dengan siapapun, sangat toleran lah seperti Pak Ilyas bilang itu tepat itu. Pak Kramo. Atau begini, atau kita telepon terus ketua MPU Aceh, kita tanya ada nggak aturan yang bisa membangun gereja diatur khusus gitu? Juga ada kan? Coba dulu kita jelaskan. Ada nggak kira-kira siapa pencetus lahirnya wasatiyah? Karena sepengetahuan daripada Pak Ustadz Oki, mulai dari zaman Rasul, zaman sahabat, zaman khalifah-khalifah itu belum ada referensinya. Ini lahirnya di era di era modernisasi ini atau kapan begitu? Supaya akar persoalan ini kita temukan. Coba kita persilakan kepada kawan-kawan, siapapun boleh menjawab, tidak mesti kepada Pak Mursidin dan Bu Rosidah Hayati. Kita diskusi di sini. Bebas. Kita diskusi. Ya, Pak. Saya coba itu Bu Rina. Oke, Bu. Bu, biar nggak macet, matikan kameranya, Bu. Suaranya nggak dengar, Bu. Biasa. Matikan kamera Ibu dulu baru berbicara. Ibu biar nggak nampak aja lah, suara aja penting. Oke, ntar. Oke. Udah. Jadi kan gini, tadi kan kelompok ini sudah menjelaskan dalam ajaran Islam sendiri, di dalam Al-Quran itu sudah diajarkan tentang Islam pertengahan. Kemudian di dalam hadis Nabi juga dijelaskan bahwa sesungguhnya agama itu mudah. Kemudian dalam hadis lain juga disebutkan hindarilah sikap berlebihan dalam agama. Jadi dari mana sih asal usul munculnya Islam wasatiyah ini? Sebenarnya istilah Islam wasatiyah ini dia pada masa Rasulullah itu dia tidak disebutkan Islam wasatiyah. Akan tetapi dalam dasar-dasar agama kita, akidah, syariah, akhlak, itu sudah diajarkan tentang wasatiyah. Di bidang akhlak itu apa contohnya? Kita tidak boleh memaksakan kehendak. Lakum dinukum waliyadin. Kemudian di bidang syariah, itu ada hukum, tapi sifat hukum itu fleksibel, disesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Dia bisa dikembangkan melalui ijtihad. Kemudian di bidang akhlak, Rasulullah itu mengajarkan kita untuk mengutamakan belas kasih sayang, bukan kekerasan.
Nah, kemudian itu turun kepada masa sahabat. Pada masa sahabat Rasulullah. Kalau tadi Pak Oki bertanya, pernah nggak Rasulullah itu memberikan izin? Saya lupa, tapi saya pernah membaca sejarah seperti ini. Jadi pada suatu hari ada orang Kristen Yahudi yang berasal dari tempat lain, mereka mau beribadah. Kemudian dia merasa kebingungan. Jadi pada waktu itu, melihat kondisi itu, Rasulullah memberikan kesempatan orang Kristen tersebut beribadah di serambi Masjid Madinah. Waktu itu kan masjid itu belum itu. Nah, tetapi Rasulullah tidak mencampur baurkan keyakinan mereka itu dan hanya memberi kesempatan mereka untuk beribadah. Itu pernah saya baca dalam buku, tapi saya lupa itu di mana, sudah lama gitu. Kemudian yang memperkenalkan Islam wasatiyah ini itu pada masa pada masa mazhab yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, kemudian apalagi Imam Al-Ghazali, itu mereka tidak memakai kata wasatiyah di dalam menyebarkan dalam akidah syariah, tetapi mereka mengajarkan modernisasi, keseimbangan, istihad, menghindari ekstrim dan sebagainya. Kemudian istilah ini muncul kapan? Ini dimunculkan oleh ulama kontemporer. Istilah at-tawassus ini mulai dipopulerkan dalam istilah modern oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Dia itu kan orangnya modern itu ya kan, Syekh Yusuf Qaradawi. Kemudian ulama Al-Azhar Mesir, saya pernah baca. Kemudian tadi saya ada lihat referensi NU, para ulama Nahdlatul Ulama Indonesia, bahkan mereka mengeluarkan fatwa tentang itu tadi pertanyaan Pak Oki tentang Islam Taliban tadi. Ada itu beberapa poin-poin utama yang dikeluarkan ulama Nahdlatul Ulama Indonesia untuk sikap-sikap yang dilakukan oleh Taliban. Kemudian organisasi OKI sendiri, organisasi kerjasama Islam di dunia, itu itulah yang memperkenalkan Islam wasatiyah itu gitu. Mereka itu bukan pencetus sebenarnya, hanya memperjelas saja dan menghidupkan kembali ajaran-ajaran yang sudah ada itu, Pak. Kemudian boleh nggak kita mendirikan gereja gitu ya? Itu ada undang-undangnya, Pak. Undang-undang kerjasama antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006. Jadi syarat-syaratnya itu ada, nggak bisa sembarangan. Misalnya, benar nggak gereja itu diperlukan secara nyata dan sungguh-sungguh. Yang kedua, komposisi jumlah penduduk agama, pemeluk agama. Kalau misalnya di daerah tersebut sudah mencukupi, itu kan nanti biasanya dikumpulkan KTP gitu kan. Komposisi jumlah pemeluk agamanya cukup enggak untuk pantas enggak untuk dibangunkan rumah ibadah tersebut. Yang ketiga, adanya dukungan dari masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar kalau misalnya mayoritas muslim tidak setuju, ya itu harus dipertimbangkan kembali gitu. Kemudian adanya rekomendasi dari forum yang kerjasama antar umat beragama itu, Pak. Saya pun lupa itu. Harus ada rekomendasi dari forum kerjasama antar umat beragama. Kemudian apa lagi? Harus ada rekomendasi dari kantor Kemenak di daerah tersebut, misalnya kantor Kemenak Agama Aceh Tamiang atau Aceh Timur dan sebagainya. Kemudian ada lagi izin mendirikan bangunan. Kemudian ada lagi izin dan keputusan dari bupati setempat. Kemudian yang terpenting itu adalah menjaga ketentuan dan ketertiban umum gitu. Nah, itu jadi mendirikan gereja itu dia ada syarat-syaratnya. Seperti itu, Pak. Demikian dari saya. Jadi sebenarnya kesimpulannya keragaman beragama itu adalah sunatullah gitu ya. Dalam surat Al-Maidah itu disebutkan untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Demikian saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Lina. Terima kasih, Bu. Cuman yang tambah sedikit lagi, maksud saya itu kan hukum negara. Ya, betul. Kan? Nah, apabila mereka
eh, saya mau tahu maksudnya mereka ini kalau misalnya tidak menyetujui, Masyarakat sekitarnya, Pak. sekitarnya bupati, apakah mereka termasuk wasatiyah apa enggak? Ngerti jadi Bu? Paham, paham, paham. Kalau mereka menyetujui, mereka wasatiyah apa enggak? Kalau mereka enggak menyetujui, wasatiyah apa enggak? Saya rasa itu kembali ke inilah ke apa ya, ke hati kita masing-masing lah, Pak. Saya pun nggak bisa Oke, jawab. berarti ada khilafiyah mungkin ya. Masih ada apa istilahnya? Kalau kita sudah Perbedaan. Islam pasti Khuruju minal khilafil mustahab aja Pak Oki. Oke, insyaallah. Oke, Bu Oci. Saya sudah tanya sama ini. Oke, saya sudah tanya sama Ketua MPU Aceh. Sudah diskusi ini barusan chatting ya. Langsung MPU Aceh ya. Saya tanya, enggak jangan tanggung ya kan. Kebetulan Kalau bisa Menteri Agama ya langsung mantap, tanya Pak Pak Ilyas. Ilyas. Saya tanya sama MPU Aceh, saya tanya, izin bertanya sedikit nih, boleh. Jadi terkait masalah pendirian gereja di Aceh, ya kan? Pendirian di Aceh itu beliau menjawab itu tidak diatur oleh MPU, tapi diatur di dalam kanun, ya kan? Dalam kanun itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan sebuah gereja. Selama persyaratan itu dipenuhi oleh mereka, maka itu diberikan untuk mendirikan gereja. Tapi clear masalah itu. Selama mereka memenuhi syarat tentu, saat itu satu tempat itu mungkin tidak ada gereja dan mereka komunitas yang mencukupi untuk jamaah mereka dan tempatnya pun tidak mempengaruhi ke hal yang lain. Tentu ada beberapa syarat lain yang dipenuhi. Mungkin secara kanun itu dibenarkan apabila syarat-syarat yang dibutuhkan itu ada. Mungkin demikian jawaban dari Ketua MPU Aceh. Demikian Pak Musdi. Boleh nambah? Oke, terima kasih Pak Ilyas. Ya, silakan Ustadz Baharudin. Ya, terima kasih kepada pemakalah yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan tanggapan. Baik, saya menambahkan ingin dari yang sampaikan tadi Bu apa tadi namanya? Bu Rina. Bu Rina. Jadi SK 2 Menteri itu yang 2006 itu bukan nomor 9 tapi nomor 8. Apanya? Iya, 8. Jadi kemudian di situ disampaikan kalau ingin mereka buat ibadah itu harus ada penganut agamanya itu yaitu sebanyak 90 orang. 10 orang itu di situ, bukan di kampung lain buat ke situ gitu. 90 orang. Yang kedua, di kampung di situ itu harus mendapat persetujuan itu 60 orang. Lebih boleh, kurang jangan. Itu. Jadi kadang-kadang terjadi adalah pemaksaan kehendak harus dipenuhi dengan alasan bahwasanya kami kan juga penganut agama. Kemudian kan kami berpecah belah. Iya, mereka juga berpecah belah. Mereka ada Protestan, Ortodok dan sebagainya. Sejarah mereka juga panjang dan panjang sejarah mereka. Jadi kalau seandainya kita lihat sering terjadi itu adalah persyaratan mereka tidak terpenuhi. Sering seperti itu. Bahkan kadang-kadang mereka gunakan rumah-rumah tertentu dulu untuk menyampaikan seperti itu, pelan-pelan dari rumah, pelan-pelan kemudian naik ke gereja, setelah itu ribut. Gitu. Jadi saya katakan sebenarnya umat Islam itu sangat toleran. Sangat toleran. Sehingga kadang-kadang keluar pernyataan di Menteri Agama, hendaklah orang yang berpuasa menghormati orang yang tidak berpuasa. Di kurang apa ada tolerannya? Tapi ketika ibadah orang lain disuruh umat Islam harus menghargai orang yang sedang beribadah gitu. Jadi saya katakan umat Islam itu sangat toleran sekali gitu. Saya hanya menanggapi itu saja tentang masalah yang disampaikan oleh Bu Rina tadi sedikit saja. Yang selebihnya belum saya tanggapi, biar kawan-kawan saja yang menanggapinya. Terima kasih. Oke, Bu Oci, mungkin mau menjawab lagi pertanyaan ataupun bagaimana Bu Oci? Close.
Iya, close ya kan Pak. Close, Sudah close. semua dijawab ya kan Iya, Pak. udah mantap kali Close, sampai close. ke MPU Aceh ya kan. Iya, udah mantap kali, udah dijawab semuanya. Jadi Dah, kalau close, close. untuk pertanyaan Pak Akramul saya rasa udah tuntas ya kan, bahwasanya mungkin yang batasannya tadi yang belum ya kan Pak Akramul. Kalau batasan keberagaman agama itu ah, kalau itu tidak boleh merendahkan keyakinan orang agama orang lain, kemudian tidak boleh ada pemaksaannya kan. Juga ada tidak boleh mengganggu ketertiban dan keselamatan umum. Kemudian tidak boleh memaksakan tafsir agama sendiri sebagai yang paling benar secara politik. Nah, itulah masuknya ke yang ke agama kita tadi ya kan. Kemudian tidak boleh menghilangkan hak orang lain. Jadi kalau sumber utamanya tadi sudah dijawab oleh Bu Rina. Yang pertama itu dari Al-Quran. Kalau berdasarkan dari makalah kami, ya kan Pak, sudah diterapkan di Surah Al-Baqarah ayat 143 yang menjelaskan dan kami jadikan kamu ummatan wasatan. Nah, disitulah penjelasan pertama Allah menjelaskan bahwasanya jadi fondasi awal timbulnya kata wasatiyah tersebut. Lanjut ke masa Rasulullah, kemudian dilanjutkan dengan masa-masa sahabat dan dilanjutkan masa kontemporer, yaitu untuk saat ini dikembangkan untuk modern. Kesitulah kesimpulan kami, Pak. Kalau untuk pertanyaan Pak Ilyas, saya rasa sama jawabannya, tetapi perbedaannya kenapa ada Islam wasatiyah gitu ya kan Pak Ilyas? Dia lebih identik ke kenapa ada itu Islam wasatiyah gitu ya kan? Ya sudah dijawab oleh Pak Mursidin juga tadi bahwasanya menyambungkannya yaitu untuk menghindari untuk mencegah adanya ekstremisme ya kan Pak, seperti itu. Kemudian untuk mencegah sikap meremehkan agama dan juga untuk menjawab masalah sosial modern. Kemudian untuk menjaga citra Islam di tengah isu radikalisme. Saya rasa dari 3 pertanyaan tadi sudah kami simpulkan semuanya. Bu, Untuk maaf ya Bu. kan, untuk mengurangi waktu biar masuk ke kelompok 2 ya kan. Maaf Bu, boleh menambahkan Bu? Oh boleh, boleh. Silahkan Disti. Sedikit menambahkan yang tadi yang ada di izin Pak, yang ditanya sama Pak Oki yang tadi asal mula moderasi apa Islam wasatiyah. Nah, jadi Islam wasatiyah ini terdiri dari 3 periode Pak. Jadi sebelum-sebelumnya itu memang udah ada. Pertama dia masa pembentukan. Jadi pada masa Khulafaur Rasyidin Pak itu memang sudah ada seperti pada masa dibuat Piagam Madinah, perjanjian yang dia Piagam Madinah yang kebebasan dalam beragama gitu, dibuat lagi ada peristiwa Fatu Mekah yang tidak membatasi pemeluk-pemeluk agama. Kemudian ada juga dia tahap perkembangannya atau takwir, disebut dengan takwir. Ini pada masa terjadi contoh itu pada masa Umar bin Abdul Aziz, yaitu dinasti Umayyah. Nah, dinasti Umayyah ini pada masa Umar bin Abdul Aziz ada 3 golongan. Yang pertama itu golongan Romawi. Golongan Romawi itu yang hanya mengakui 3 khalifah kecuali Ali bin Abi Thalib. Ada Khawarij yang hanya mengakui Abu Bakar sama Umar. Kemudian ada Syiah yang hanya mengakui Ali bin Abi Thalib. Nah, pada masa Umar bin Abdul Aziz ini dia menjelaskan bahwasanya khalifah itu ada 4 dijelaskannya, bukan langsung mengejas. Kemudian ada lagi pada masa kekhalifahan Akbar, dinasti Mughal. Nah, beliau adalah seorang khalifah yang sangat mengedepankan toleransi, sehingga beliau membuat kebijakan din ilahi. Din ilahi itu yaitu untuk apa? Untuk menyatukan rakyat agar apa? Toleransi, bahwasanya menciptakan toleransi sehingga tidak ada yang berselisih. Yang kemudian ini pada masa modernisasi ini dia pada masa kontemporer sekarang itu, makanya disebut bahwasanya disebut di dalam ayat yang berbunyi yang disebutkan di dalam ayat
wakazalika ja'alnakum umatan wasatan, yaitu umat yang berada di pertengahan. Jadi batasan-batasan itu jadi di mana batasan moderasi itu agar tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar itu, jadi kalau dia mengatakan ekstrim kiri bahwasanya yang tidak seagama boleh diperangi dan segala macamnya. Dan ada juga yang sama-sama mengatakan bahwasanya manusia itu sama-sama manusia, makanya boleh berbuat apa-apa, itu nggak boleh juga, itu ekstrim. Jadi kalau dalam urusan dunia itu seperti adanya kematian, pernikahan gitu. Jadi apa namanya, selama kerabat itu tidak apa ya, selama walaupun tidak satu agama, tetapi kalau dia tidak memerangi kita atau tidak berselisih paham dengan kita, maka kita wajib untuk namanya saling menghargai dan menghormati. Tapi kalau dalam urusan agama tetap lakum dinukum waliyadin gitu, Bu. Oh, siap. Terima kasih, Adinda Aristi. Terima kasih kepada Bu Risti yang telah menambahkan. Mungkin untuk makalah kami hari ini sampai di sini aja. Terus kita lanjutkan ke pemakalah selanjutnya. Bagaimana Pak dosen, bisa kita lanjutkan atau bagaimana? Lanjut aja terus. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagus sekali diskusinya tentang Islam wasatiyah dan tentang moderasi beragama lah. Ini baru makalah yang pertama ya. Sebelumnya minta maaf dulu nih, agak terlambat tadi masuknya karena di pasca sarjana kan ada asesor untuk visitasi prodi HKI akreditasi, jadi harus menemani asesor dan kegiatan-kegiatan lain yang ya banyak. Jadi bagus sekali tadi, apresiasi yang sangat luar biasa untuk semua teman-teman, untuk semua Bapak Ibu yang telah memberi masukan, memberi saran, bertanya, berdiskusi kan. Ini semua akan membuka cakrawala kita lah, bagaimana kita memahami tentang Islam wasatiyah atau moderasi beragama yang sebenarnya. Nah, jadi ya seperti yang bagus sekali tadi kan, banyak pertanyaan-pertanyaan, banyak tanggapan-tanggapan, banyak masukan-masukan juga dari teman-teman sekalian. Insya Allah ini menjadi bekal kita, menjadi pengetahuan kita dan pengalaman kita bersama, bagaimana kita akan menjadi seorang muslim yang wasatiyah, yang hadir di tengah-tengah masyarakat, yang tampil di tengah-tengah masyarakat, yang memberi kesejukan, tidak memprovokasi, tidak bersikap ekstrim, yang selalu ta'adul, yang selalu tawazun, yang selalu menjunjung tinggi adab dan akhlak yang pertama dalam menyikapi semua persoalan. Jadi Islam wasatiyah, moderasi beragama, tidak selalu ngomong masalah keyakinan-keyakinan. Harus kita tahu itu. Untuk bagian terkecil lah untuk ngomong Islam wasatiyah ataupun moderasi beragama, toleransi, komitmen kebangsaan, sebagainya. Ada yang jauh lebih penting yang harus memang kita menjadi perhatian bersama. Konflik-konflik yang terjadi di tengah masyarakat misalnya, ya tidak selalu, sedikit sekali lah, kurun waktu sedikit sekali itu kalau ada konflik beragama. Di Nusantara kita sendiri ini, Islam wasatiyah itu sudah sejak dulu kita sudah cukup toleran itu. Perang-perang yang terjadi itu di Nusantara nggak pernah ada perang yang basisnya konflik beragama dulu-dulunya itu. Semuanya basisnya politik. Perang-perang kerajaan, perang dari dulu lah di Nusantara itu nggak ada perang yang basisnya agama. Kalau di Poso itu awal-awalnya juga bukan timbul karena konflik agama, itu konflik lahan, konflik suku, dan bukan dipicu oleh konflik-konflik agama. Jadi itulah
ada konflik, misalnya kan kalau kita mau memetakan konflik, kita inventarisir tentang konflik, itu ada konflik yang terpenting itu adalah konflik intra-agama sebenarnya, konflik di antara kita. Di tengah-tengah kita perbedaan mazhab, perbedaan latar belakang, perbedaan suku, perbedaan ras, dan segala perbedaan itu menjadi tonggak utama mungkin konflik di antara kita. Soal tadi diskusi panjang tentang rumah ibadah, ya semua ada benarnya, semua apa yang kita pertanyakan itu juga muncul di mana-mana, itu pertanyaan seperti itu. Tetapi yang terpenting, kita harus tentang prinsip-prinsip Islam wasatiyah. Jadi konsep Islam wasatiyah itu hadir dia ini sebagai solusi etis atau menjadi solusi yang filosofis. Inilah filosofis studi Islam wasatiyah. Jadi ada prinsip ta'adul, itu keadilan. Jadi keadilan, semua kita harus menghargai tentang keadilan harus didapati oleh semua orang. Tidak ada lokalisir, tidak ada monopoli keadilan. Keadilan dalam Islam itu ya sangat universal, sangat umum, tidak hanya untuk kita umat muslim, juga untuk semua umat, apalagi lebih-lebih yang ada di Nusantara. Yang berlaku adil itu berarti kita mengakui hak orang lain, hak suku lain, hak kelompok lain, kalau dalam keyakinan hak agama lain gitu. Sebagaimana kita ingin hak kita diakui di suatu tempat di mana kita menjadi minoritas. Mungkin kalau di Aceh, di Indonesia kita menjadi mayoritas. Ada tempat-tempat kita yang menjadi minoritas, kita nggak mau juga diperlakukan seperti itu. Jadi harus berlaku semua. Mengapa misalnya di sini lebih kepada misalnya umat Islam, ya karena kita mayoritas. Jangan ada nanti di Indonesia itu tempat kita itu katanya yang minta sedekah semua umat muslim. Oh, coba kamu ke Meksiko, yang minta sedekah itu ya orang-orang beragama Nasrani gitu kan. Coba kamu ke Cina, yang minta sedekah itu ya agama-agama Buddha, yang banyaknya agama Buddha. Jadi jangan sampai ada klaim-klaim seperti itu, dan kita tahu posisi, tahu tempat di mana kita berada. Yang intinya saling menghormati, menghargai, tidak sampai terjadi konflik, lebih-lebih konflik antar intra-agama kita. Ada namanya prinsip di Islam wasatiyah itu tawazun. Tawazun atau prinsip keseimbangan. Jadi Islam wasatiyah itu menekankan keseimbangan antara hak sebagai mayoritas dan kewajiban untuk melindungi minoritas. Kita tahu posisi kita sebagai mayoritas di tempat kita, dan kita harus melindungi orang yang minoritas. Begitu juga nantinya di tempat yang lain. Orang itu akan selalu menjunjung tinggi hak-hak mayoritas dan melindungi minoritas. Jadi sebagai mayoritas, umat Islam memiliki tanggung jawab lebih besar untuk menciptakan kedamaian. Rahmatan lil alamin itu Islam wasatiyah itu harus menjadi rahmat bagi semua. Jadi kalau sekarang kita ada hablum minallah, hablum minanas. Kalau sekarang itu harus ada hablum minal alam gitu. Jadi kita dengan alam juga kita harus menjadi rahmat. Dengan hewan kehadiran kita harus menjadi rahmat, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan pohon. Kalau kita sering-sering tebang pohon itu akan terjadi banjir, melanda, lebih parah lagi. Ibadah kita tidak bisa dan sebagainya. Jadi rahmatan lil alamin itu konsep penting dari Islam wasatiyah itu harus menciptakan kedamaian, bukan untuk menindas, bukan untuk menimbulkan konflik dan segala macam. Ada lagi namanya at-ta'awun alal bir, ta'awanu alal bir, prinsip tolong menolong, prinsip kebaikan.
Jadi tolong menolong bukan hanya untuk sesama kita, gitu. Bukan hanya untuk satu sesuku kita saja, bukan hanya untuk kelompok kita saja, bukan hanya untuk orang yang sama dengan keyakinan kita saja, tetapi dalam kebaikan dan ketakwaan yang itu bersifat universal, itu kan, itu ya kita harus menghargai, harus menghormati keberadaan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau kita menindas orang yang minoritas, lalu nanti ada saudara kita yang sakit lah, akut itu, sakit jantung misalnya, dia harus berobat itu ke Cina. Orang Cina bilang, kamu menindas kami di sana, kamu nggak mau saya obati. Nah, gitu. Nggak mau kami obati. Kamu tidak menghormati kami. Ya, kalau hal ini terjadi di semua orang, ini akan kacau. Saling tidak menghargai, saling tidak menghormati, saling tidak menjaga. Ini ya begitu. Misalnya dokter-dokter yang ahli spesialis, misalnya penyakit itu jantung itu, kebanyakan misalnya bukan dari orang-orang kita misalnya, yang harus berobat kepada mereka. Kalau kita menindas mereka, jadi kelompok mereka juga akan bilang kita seperti itu. Jadi ini nggak kacau dunia kalau udah seperti itu, tidak menerapkan Islam wasatiyah. Yang intinya kita sebagai mayoritas harus sama-sama menjaga hak, dan kewajiban kita sebagai orang yang mayoritas juga akan mengayomi, menghormati orang-orang yang minoritas. Mungkin dengar ya, mungkin itu saja itu closing ini. Jadi berapa makalah ini? Satu aja. Seharusnya dua, Pak. Cuman udah mau asar kan? Dua, Pak. Oh ya, tadi serius sekali itu pemakalah tadi serius. Makalah tadi, diskusi tadi serius sekali, senang saya seperti itu. Hidup diskusinya, semua saran-sarannya benar semuanya itu kan. Tapi kita kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, tandanya kita sudah memahami inti masalah kita itu. Saya senang tahu kita apa masalah kita hari ini apa sih, mengapa sih ada ini. Ya, itu kita sudah memahami inti apa tujuan dari perkuliahan kita ini. Saya meyakini semua teman-teman itu pasti sudah tahu, sudah menerapkan Islam wasatiyahnya ini. Kalau nggak mungkin muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kita semua wasatiyah, semua kita orang yang menyejukkan, orang yang menenteramkan, orang yang mengharmonikan di lingkungan kita. Kita tidak menjadi sumber konflik bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ini akan menjadi agen-agen perubahan, agen-agen orang-orang yang selalu menerapkan Islam wasatiyah tersebut. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. Kalau satu nanti ke depan gini aja, karena ini kan kegiatan ini akhir-akhir tahun ini, full harus pergi ke sana, pergi ke sini. Sama Pak, sama. Kami kan. Jadi gini aja, ini sudah benar sekali saya rasa format seperti ini. Jadi setiap hari Sabtu terus lanjutkan seperti ini. Nanti kalau saya bergabung seperti ini, kita diskusi bersama. Kalau tidak, kita laporan saja. Saya meyakini ini semua juga orang udah dewasa semua. Baik, dokter. Jalan saja. Baik. Kalau bisa 2 makalah 1 kali pertemuan, kita lanjutkan saja. Nanti dilaporkan ataupun pada akhir-akhir nanti itu saya masuk kasih closing statement dan sama-sama menyatukan persepsi tentang diskusi-diskusi kita seperti ini ya. Jadi setiap Sabtu kita selenggarakan seperti ini saja. 2 makalah insya Allah, tapi tampilnya gini. 2 makalah tampil pertama terus itu. Tampil makalah pertama, tampil makalah kedua, terus baru berdiskusi. Cocok. Siap. Itu nanti kalau bisa 3 lah. Kan 3 makalah. Siap. Terus tapi harus menjadi catatan bersama itu di komisaris nanti harus menetapkan siapa moderatornya dan ada pembanding di tiap-tiap makalah. Pembanding itu bertanya tentang hal terkait makalah yang akan jadi pembanding. Nah gitu, harus ditetapkan moderatornya ya. Dokter. Siap. Oke, dokter. Sudah memahami. Ya, ini hanya implementasi sama-sama menyatukan persepsi dan ya sudah memahami lah bagaimana Islam wasatiyah itu sendiri. Kan ini kan tata laku, perilaku kita, bagaimana kita tampil di tengah-tengah masyarakat. Harus membumi kita sebagai guru, harus menyebarkan Islam wasatiyah di tengah-tengah
murid kita, di tengah teman-teman kita yang ada di sekolah, di madrasah dan sebagainya. Mungkin hanya itu. Baik, Dokter. Terima kasih. Udah kalau nggak cukup satu makalah lagi ini pun udah habis nih ya, 2,4. Nanti ke depan 2 makalah tampilnya, terus yang pertama ataupun 3 makalah. Nanti di akhir atau saya masuk yang pertama, terus ikut. Kalau ada waktu saya pasti akan ikut. Kalau enggak saya ambil kesempatan lah di akhir-akhir nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya keluar ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kawan-kawan keluar. Oke, Pak Khairul. Cepat kali Pak Khairul. Mau kemana itu si bos? Mau makan. Persiapan nanti malam jam 8. Pak Sayuti di atas mobil terus nampaknya di jauh kali perjalanan. Iya, jauh. Ada MTQ Kabupaten Langkat. Ustaz. Saya itu lah, dari siang tadi saya tengok berkendaraan. Jauh perjalanan itu, Pak Sayuti. Jauh tuan rumahnya, Ustaz. Kemana arahnya tuh Pak Sayuti? Arah ke Sawit Seberang, Ustaz. Woi, lumayan.